Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran tentang pendidikan jasmani kesehatan olahraga dengan materi sepak bola di kelas 12. Nah, kenapa kita harus mempelajari sistem ya atau di kelas 12 ini? Nah, ini sedikit ada perbedaan antara kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, ada beberapa unsur-unsur yang membedakan mata pelajaran di materi sepak bola ini yang harus kalian ketahui. Nah, yang harus kalian ketahui atau yang namanya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya, yang harus kalian kuasai, yang harus kalian terapkan untuk melakukan aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 12 ini. Yang pertama, yang pertama adalah merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Nah, dengan pokok bahasan di sini yaitu sepak bola. Nah, jadi kalian dituntut untuk merancang pola penyerangan, pertahanan salah satu ya kan permainan bola besar sendiri. Nah, permainan bola besar sendiri itu juga terdiri dari juga sepak bola, bola voli, bola basket. Tapi fokus kita dalam pembahasan kali ini yaitu tentang sepak bola. Nah, yang kedua yaitu mempraktikkan. Nah, mempraktikkan hasil pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa meng-create, kalian bisa menghasilkan, atau kalian juga yang pertama sebelum kalian bisa melakukan menghasilkan suatu rancangan pola penyerangan atau pertahanan, kalian juga harus mengetahui apa itu yang namanya taktik, apa itu yang namanya strategi, apa itu yang namanya formasi ya, atau kita bisa mereview lagi nih tentang apa aja sih dasar-dasaran dari permainan sepak bola itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, berdasarkan beberapa teknik, nah kita review lagi. Mungkin kalian ada yang lupa atau kalian mungkin sama nggak sih dasar-dasar yang ada di permainan bola besar itu sendiri. Nah, dasar-dasar untuk di permainan bola besar itu sebagiannya sama ya, akan tetapi perkenaannya. Nah, di sepak bola sendiri, nah permainan sepak bola sendiri itu kebanyakan menggunakan kaki. Nah, tapi ada beberapa aspek-aspek yang juga digunakan, mungkin menggunakan kepala, menggunakan bagian dada. Nah, ada beberapa hal-hal yang tidak boleh atau anggota tubuh tidak boleh menyentuh bola, katakanlah tangan. Nah, cuma satu pemain, satu posisi yaitu penjaga gawang yang diperbolehkan untuk menggunakan seluruh anggota badannya. Nah, bisa kalian lihat di suatu poster. Nah, poster ini diambil dari inews.com ya, atau kanal berita. Nah, ada yang pertama ya, ini teknik dasar sekali ya, teknik dasar atau fundamental dasar dari suatu permainan sepak bola itu sendiri. Yang pertama yaitu dribble atau menggiring bola. Nah, ini juga salah satu aspek. Shooting atau menendang, passing, mengoper, kontrol bola, dan heading. Nah, tapi ada 3 unsur yang sangat-sangat menjadi konsen ya, entah itu sebagai pelatih, entah itu sebagai seorang guru. Jadi minimal bisa melakukan yang namanya passing, kontrol, menggiring bola. Jadi 3 aspek atau 3 teknik yang harus sangat-sangat dikuasai. Karena dengan passing yang bagus, menggiring bola yang bagus, kontrol bola yang bagus, itu otomatis beberapa teknik lanjutan itu juga akan mengikuti. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke
pengertiannya. Nah, pengertian dulu apa sih sepak bola itu? Nah, sepak bola adalah merupakan olahraga yang paling populer. Ya, setiap negara telah mengenal permainan yang satu ini. Ya, daya tarik sepak bola secara umum sebenarnya bukan karena olahraga ini mudah, ya, mudah dimainkan, murah, ya, bisa di lapangan apapun. Nah, akan tetapi karena sepak bola lebih banyak menuntut keterampilan teknik permainan dibandingkan dengan olahraga lain. Jadi eh, teknik, ya, teknik dasar atau teknik lanjutan dari permainan sepak bola itu sendiri juga sangat menjadi konsen, ya, karena apa? Ya, karena jikalau, ya, teknik-teknik dasar belum dikuasai, otomatis permainan sepak bola itu nggak akan bisa menarik perhatian orang, ya, karena apa? Skill individu, ya, yang termasuk teknik itu juga merupakan salah satu daya tarik dari permainan sepak bola itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bisa kalian lihat menggiring itu juga ada beberapa pola, menggiring dengan kaki bagian dalam, menggiring dengan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, ya. Tapi kebanyakan dalam menggiring bola itu kebanyakan dengan punggung kaki. Tapi terserah kalian, terserah si individunya atau personal seseorang, karena setiap anatomi tubuh manusia itu berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk nih, sebelum kalian bisa merancang, kalian bisa mengaplikasikan suatu strategi pola permainan. Nah, kalian harus juga ini mengetahui yang namanya strategi sepak bola. Nah, bisa kalian lihat di situ gambarnya juga ada pola strategi dalam sepak bola. Nah, berikut merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam strategi sepak bola. Nah, ada 5 unsur. Yang pertama yaitu siasat direncanakan sebelum pertandingan. Yang kedua ada perang urat saraf atau spiwar, ya, spiwar. Terus observasi kekuatan lawan. Nah, latihan sistem pola serta tipe pertahanan, penyerangan dalam sepak bola. Nah, pelatih lebih sebagai pelatih mempunyai peranan yang penting dalam melakukan atau merancang strategi dalam permainan sepak bola itu sendiri. Nah, bisa dikatakan ya 5 unsur ini merupakan hal yang tidak bisa dilewatkan, ya, tidak bisa terlepas, apalagi untuk melakukan sebelum melakukan proses pertandingan. Nah, pelatih juga beserta staf pelatihan, beserta yang namanya pemain, nah, juga harus melakukan observasi kekuatan lawan. Contoh bisa melihat pertandingan langsung, yang kedua bisa melihat pertandingan sebelumnya. Nah, ini juga mengevaluasi nih. Nah, kita harus menerapkan sistem yang bagaimana, pertahanan atau penyerangan atau zona defense atau man to man marking. Nah, itu terserah konsep dari pelatih itu sendiri, ya kan? Nah, yang selanjutnya itu taktik dalam sepak bola. Nah, taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, atau tim memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Nah, taktik ini juga menentukan suatu keberhasilan atau suatu pola permainan. Nah, biasanya taktik ini juga sudah diasah di suatu latihan, entah itu latihan tiap minggu, tiap hari, ya, itu juga memerlukan yang namanya kekompakan, ya, insting antar pemain. Nah, jadi itu juga mempengaruhi suatu pertandingan itu sendiri. Nah, dengan dikatakan taktik itu berjalan, yaitu aliran bolanya cepat, ya, pergantian posisi cepat. Nah, teknik-teknik yang saya sampaikan tadi, teknik-teknik dasar juga sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi yang namanya pola permainan taktik di dalam permainan sepak bola itu sendiri. Nah, tanpa elemen-elemen itu tadi, kemungkinan berjalan, akan tetapi faktor untuk meraih kemenangan itu tipis. Jadi seperti itu. Ya, jadi indikatornya
merupakan pembahasan dari taktik dalam sepak bola itu sendiri. Kita lanjut ke yang namanya, nah, taktik sendiri. Nah, ada beberapa taktik-taktik ya, taktik-taktik yang populer digunakan dalam pertandingan sepak bola. Ada 7 taktik. Yang pertama kick and rush, total football, tiki taka, false nine, jogo benito, tango, katenak, tiko. Nah, ada beberapa taktik yang bisa kalian lihat. Nah, tapi yang paling banyak digunakan, yang paling banyak diaplikasikan, ada beberapa sih ya. Yang kita lihat di sepak bola modern itu ada yang namanya total football yang sangat identik dengan Belanda atau Ajax Amsterdam, mungkin kalian tahu Tiki Taka. Nah, Tiki Taka ini sangat populer sekarang ya di era tahun 2000-an. Nah, permainan Tiki Taka dan false nine ini menjadi seperti sepak bola modern sekarang. Jadi banyak sekali sepak bola modern sekarang menerapkan yang namanya tiki taka atau false nine. Nah, false nine ini formasinya tetap katakanlah 4-3-3, tapi false nine ini tidak menggunakan striker murni, akan tetapi bisa menggunakan gelandang, winger, atau penyerang sayap. Nah, jadi tidak ada yang namanya penyerang murni. Nah, biasanya kan penyerang murni itu memang khusus atau untuk pemantul bola atau untuk fokusnya untuk mencetak gol. Akan tetapi di taktik false nine ini ya seluruh pemain dalam formasi itu, nah ini saling bersinergi. 10 pemain ya termasuk juga kiper itu juga awal bola mengalir bola itu juga mengikuti suatu permainan. Jadi bisa dikatakan permainannya itu padat. Ya, beda dengan total football. Total football lebih mengedepankan yang namanya direct long pass. Jadi bola-bola panjang, akan tetapi false nine ini juga bisa fleksibel, bisa pakai total football, bisa juga tiki taka, tapi kebanyakan memang menggunakan tiki taka. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke formasi secara umum. Formasi sepak bola adalah upaya penempatan dan pembagian posisi bagi pemain. Posisi tersebut mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Penggunaan formasi sepak bola merupakan langkah untuk memenangkan suatu pertandingan. Ya, atau siasat itu tadi. Ya. Nah, berikut bentuk-bentuk formasi menyerang dan bertahan dalam sepak bola. Nah, ada formasi 3-4-3, ada formasi 3-3-4, ada formasi 3-5-2, 3-3-3-1. Untuk yang bertahan ada 4-3-3, 5-3-2, 4-4-2, 5-4-1. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Nah, di gambar itu salah satu pertandingan antara, kalau nggak salah ya, antara Barcelona dengan Chelsea. Nah, Chelsea ini sendiri menggunakan formasi 3-4-3 yang dimana dua gelandang bertahannya. Nah, ini juga menggunakan gelandang bertahan. Nah, biasanya permainan 3-4-3 sendiri biasanya menggunakan taktik biasanya ya, biasanya menggunakan total football, long pass, atau serangan balik. Nah, sedangkan untuk Barcelona biasanya menggunakan yang namanya 4-3-3 dengan tiki taka, false nine. Nah, tergantung penerapan di lapangan atau penerapan pelatih tersebut. Jadi seperti itu. Oke, thank you for today. See you next time. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga menjadikan pengalaman baru buat kalian. See you next time. Thank you for watching.